Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya Sinta Anggraini, NIM 50237. Nah, di pertemuan kali ini kita membahas dengan topik yang berbeda. Topik kali ini yaitu pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Nah, untuk mengetahui selanjutnya, yuk simak video saya lebih lanjut. Yang pertama ada kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini sejalan dengan teori praktik pendidikan, juga bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianut. Yang perlu mendapatkan penjelasan dalam teori kurikulum adalah konsep kurikulumnya. Nah, berbicara tentang konsep kurikulum 2013 ini sebenarnya dapat dianggap tidak membawa sesuatu yang baru. Konsep kurikulum ini dinilai sudah pernah muncul dalam kurikulum yang dulu. Pernah digunakan ada 3 konsep tentang kurikulum 2013, yakni yang pertama, kurikulum dipandang sebagai suatu rencana kegiatan sebagai suatu substansi. Kurikulum dipandang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi murid-murid di sekolah atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Di dalam kurikulum 2013 ini lebih bertumpuan kepada kualitas gurunya sebagai implementator di lapangan. Pendapat ini mengemukakan dalam diskusi Tantan Kurikulum 2013 yang diinisiasi Penghimpunan Belajar Indonesia PPI Belanda beberapa waktu lalu. Kualitas guru perlu diperhatikan dan guru juga tidak boleh menjadi pribadi yang malas dan berhenti belajar. Demikian dilansir situs PPI Belanda. Karena kewajiban guru adalah mengajar dan terus belajar untuk anak didiknya dan tanggung jawab guru tidak boleh dilalaikan apalagi jika guru sudah mendapatkan SK atau surat keterangan. Yang kedua, kurikulum 2013 sebagai suatu sistem, yaitu di mana sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Kurikulum ini dituntut untuk bagaimana cara bekerja, evaluasi, sistem kerja, pelaksanaan, dan bagaimana cara menyempurnakan konsep ini beda dengan konsep sebelumnya, di mana konsep ini mengalami perubahan. Namun, dalam menentukan perubahan diharapkan para pembuat kebijakan jangan asal main rubah saja, melainkan harus menentukan terlebih dahulu kerangka konsep dasar maupun landasan filosofis yang mengatur. Nah, yang ketiga, kurikulum sebagai suatu bidang studi merupakan bidang kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Tujuan kurikulum sebagai bidang studi adalah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Mereka yang mendalami bidang kurikulum mempelajari konsep-konsep dasar tentang kurikulum. Titik berat kurikulum 2013 adalah bertujuan agar peserta didik atau siswa memiliki kemampuan yang lebih unggul baik dalam melakukan yang pertama observasi, di mana anak dituntut untuk melakukan pengamatan. Yang kedua itu bertanya atau wawancara. Setelah melakukan observasi itu tadi, anak dituntut aktif untuk bertanya. Setelah melakukan observasi, anak dituntut aktif tindakan apa yang ia lakukan. Yang 4 itu mengomunikasikan atau mempresentasikan hasil yang ia peroleh, apa yang mereka dapat, lalu ia presentasikan setelah mereka menerima materi pembelajaran. Kurikulum nasional atau kurikulum darurat dalam kondisi khusus sebenarnya disiapkan oleh Kemendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi persyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Kurikulum darurat ini sebenarnya adalah solusi pada saat adanya pandemi seperti sekarang. Kurikulum darurat dapat dilakukan pada saat pembelajaran jarak jauh sehingga memudahkan untuk siswa belajar. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Nadiem Anwar Makarim bahwa kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Adapun guru juga dituntut untuk belajar lebih kreatif, inovatif,
tentang bagaimana cara agar siswa tetap belajar secara baik tetapi tidak bertatap muka secara langsung. Nah, mungkin opsi lainnya adalah dengan cara menggunakan aplikasi-aplikasi lewat smartphone, yaitu semisal aplikasi Zoom, Classroom, dan lain sebagainya. Di sini peran orang tua juga sangat berpengaruh karena pembelajaran dilakukan di rumah. Setidaknya orang tua ikut mengawasi proses belajar anak. Kebijakan ini sudah sangat efektif apabila dilakukan dalam kondisi pandemi seperti sekarang. Kurikulum paradigma baru atau kurikulum 2022 atau juga disebut kurikulum prototype. Kurikulum ini akan diberlakukan secara bertahap dan terbatas melalui beberapa program sekolah penggerak dengan sekolah-sekolah tertentu dan dijadikan opsi bagi sekolah yang nantinya akan diterapkan di seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Nah, apa saja sih langkah-langkah untuk melakukan kurikulum 2022? Yang pertama itu ada struktur kurikulum 2022. Terdiri dari kegiatan intrakurikuler berupa pembelajaran tatap muka bersama guru dan kegiatan pembelajaran proyek. Selain itu, sekolah juga diberikan keleluasaan untuk mengembangkan program kerja tambahan yang dapat mengembangkan kompetensi siswanya. Dan dalam program tersebut dapat didesain oleh sekolah sesuai dengan visi, misi, dan sumber daya yang ada dan tersedia di dalam sekolah tersebut. Selanjutnya itu ada istilah KI dan KD. Sebenarnya kita sudah sangat familiar dan paham bersama dengan KI atau kompetensi inti dan KD kompetensi dasar merupakan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa setelah melalui proses pembelajaran. Namun, dalam kurikulum 2022, kita akan dikenalkan dengan istilah baru yaitu capaian pembelajaran atau CP, yang merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai suatu kesatuan proses demi membangun kompetensi yang utuh bagi siswa, sehingga capaian pembelajaran pada guru dapat mencakup semua asesmen yang ada. Yang selanjutnya itu menambah jam pelajaran ditetapkan per tahun. Pembelajaran berbasis proyek, asesmen bersifat kolaboratif, kembalinya mata pelajaran TIK Teknologi Informasi dan Komunikasi, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Sosial IPAS, program peminatan di SMA tidak diberlakukan, dan presentasi kelompok kejujuran menjadi 70%. Nah, gimana teman-teman tentang penjelasan tadi? Udah jelas belum nih? Kalau udah jelas, saya mau akhiri untuk pertemuan kali ini. Tapi jangan salah, besok itu masih ada lagi ya, tapi topiknya itu berbeda. Nah, kalau gitu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, teman-teman.